Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mas Putra, yaitu channel yang membahas seputar alur cerita film. Juga tak lupa buat menonton penduduk bumi, penduduk langit, bahkan penduduk kayangan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, segar bugar, jasmani, rohani, dan tentunya terbebas dari lilitan hutang dalam kehidupan. Film bermula di suatu pulau kecil di mana di tempat itu sedang dibangun proyek konstruksi yang sedang mengalami masalah dengan penggaliannya. Sedangkan bawahan Direktur Chen yang menganggap itu masalah besar, dia pun memanggil Direktur Chen untuk datang ke tempat itu dan melihat sendiri apa yang terjadi di tempat tersebut. Sementara Direktur Chen yang baru saja tiba di tempat itu merasa aneh karena cuaca yang berbeda. Di tempat itu, Direktur Chen melihat banyak kerangka makhluk besar yang mungkin itu adalah fosil makhluk prasejarah yang pastinya masih ada yang lain yang lebih kuat. Berlanjut kepada Direktur Chen dan bawahannya yang menunggu para pekerjanya, di mana mereka sedang memasang peledak yang mereka beli dari luar dengan dana yang cukup besar hanya untuk meledakkan lahan batu yang menurut mereka sangatlah keras. Sementara Direktur Chen yang masih bimbang untuk mengambil keputusan, dia pun menelpon rekannya yang bernama Direktur Qian untuk meminta pendapat terkait masalah tersebut. Direktur Qian yang serakah sekaligus licik hanya berkata jika Direktur Chen ingin uang maka dia harus berani menerima resiko untuk mencobanya daripada tidak berusaha sama sekali. Mendengar perkataan Direktur Qian, akhirnya Direktur Chen memutuskan sendiri untuk meledakkan tempat itu sampai akhirnya di mana mereka terkejut melihat benda seperti batu yang masih utuh setelah diledakkan. Direktur Chen yang penasaran menyuruh dua pekerjanya untuk turun dan memeriksanya hingga tak lama kemudian mereka Scene berpindah kepada seorang janda muda cantik tapi bukan janda pirang bernama Xiaonan, di mana janda itu hidup dengan satu orang anak bernama Xiao Sai, yang dimana sekarang ini Xiao Sai kakinya terluka akibat kebakaran yang terjadi di masa lalu. Sementara Xiaonan yang sudah berjanji akan mengajak anaknya untuk liburan ditagih janjinya oleh Xiao Sai. Xiaonan yang khawatir dengan keadaannya berkata kepada Xiao Sai jika liburan kali ini ditunda sehingga membuat Xiao Sai kecewa mendengarnya. Xiaonan yang tak punya pilihan lain terpaksa mengizinkan hingga Xiaonan melatihnya untuk mengetahui kemajuan tentang anaknya tersebut. Xiaonan melatih Xiao Sai yang sedang di kamar dengan menakutinya sehingga membuat anaknya terkejut hingga lari ketakutan. Scene beralih kepada seorang pemandu wisata bernama Xiao Lu yang sedang menjelaskan kepada penumpang jika tujuan liburan kali ini mereka akan pergi ke pulau kuno tersembunyi di mana makhluk prasejarah yang hidup 100 juta tahun lalu berada. Xiao Lu juga berkata jika nanti mereka akan berencana mengembangkan dan membangun taman ekologi alam besar yang langka dengan adanya banyak fosil makhluk legend yang pastinya nanti akan ada banyak mengundang wisatawan asing untuk datang menikmati liburan di tempat tersebut. Beralih kepada Xiao Sai yang terkejut melihat ular di atas bukit yang dimana dia tercengang hingga kemudian ibunya memanggil untuk memberi minum. Sementara supir dari bus bernama Zhang Yan melihat batu besar yang jatuh dari atas tepat mengarah ke mobil hingga dia sontak membanting setir dan inilah yang terjadi.
哎，老头，这车嘛，怎么还喝起酒来了？ 美女， Xiao Sai yang kebelet pengen pipis keluar dari bus pergi ke hutan sambil ditemani oleh seorang direktur Bai. Di tempat itu, direktur Bai yang sedang pipis sambil bertanya kepada Xiao Sai, tiba-tiba hilang dimakan monster katak iblis. Xiao Sai yang menyadari temannya tidak ada, dia pun memanggilnya hingga belum lama kemudian dia terkejut melihat monster yang telah memakan direktur Bai mengejarnya hingga Xiao Sai berlari dan bersembunyi. Berpindah kepada mereka yang sedang mendorong mobilnya yang menabrak sebuah kayu hingga kemudian salah satu dari temannya menghilang. Mereka yang tidak tahu penyebabnya kebingungan hingga seketika mereka terkejut melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan di saat itu mereka melihatnya sendiri di depannya. Ada sebuah lidah yang menjulur panjang mengambil salah satu temannya yang lain. Sionan dan lainnya yang panik rebutan berlari untuk masuk ke dalam mobil. Hingga tak lama kemudian Sionan berteriak karena dia menyadari anaknya tidak ada di dalam. Sampai akhirnya tak lama kemudian datanglah monster penguasa tempat tersebut yang membuat mereka semua terdiam. Hingga tiba-tiba Xiao Sai yang bersembunyi di dalam batang kayu bolong terbawa jatuh ke dalam gua tempat sarang Raja Ular. Xiao Sai yang bangun dengan keadaan kaki pincang tercengang melihat telur ular raksasa yang dimana baru pertama dia melihat sehingga membuatnya seperti patung hingga kemudian Xiao Sai mendengar suara langkah kaki yang sedang berjalan mendekati masuk ke dalam gua tersebut. Xiao Sai yang panik langsung bersembunyi di balik telur hingga kemudian datang monster tersebut dan inilah yang terjadi. Berpindah kepada mereka yang sedang marah dan saling menyalahkan satu sama lain karena merasa ditipu oleh Direktur Qian. Mereka yang terluka dan merasa kesakitan meminta pulang kepada Direktur Qian agar diantarkan ke tempat kapal mengantar mereka. Hingga kemudian mereka belum selesai bicara terkejut karena tiba-tiba ada suara langkah kaki makhluk besar hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar seperti gempa. Kembali kepada Xiao Sai yang berjalan keluar dari gua menuju hutan yang dimana di tempat itu sangatlah berbahaya karena ada monster lain yang tanpa Xiao Sai sadari monster itu menyerangnya dengan mengeluarkan senjata seperti klan Otsutsuki bernama Jigen di film Naruto. Sementara Direktur Qian bersama rombongannya menuju ke tempat menara sinyal di pulau itu untuk mencari bantuan agar mereka bisa pulang. Mereka yang sampai di tempat itu merasa putus asa sekaligus kecewa kepada Direktur Qian karena menara sinyal yang dimaksud Direktur Qian sudah rusak dan tidak ada harapan lagi untuk mereka pulang. Kembali kepada Sionan yang sedang berjalan mencari anaknya yang tersesat di hutan tersebut dengan ditemani oleh Zhang Yan beserta Lao Jia dan Ale yang juga mengikutinya.
Sionan yang memberi anaknya jam tangan GPS melacaknya mengikuti lokasi anaknya hingga kemudian Zhang Yan menyuruh Xiaonan berhenti karena melihat sesuatu di punggung Xiaonan. 岛居水质啊，敢问不知肯定能保护好自己的。对啊。 Sementara Xiao Shai yang sedang tidur berselimut daun pisang terbangun karena kaget dengan mimpi yang sama seperti yang dialaminya di masa lalu. Xiao Shai yang melanjutkan perjalanannya tiba-tiba melihat monster dinosaurus yang sedang memakan mangsanya. Xiao Shai yang melihatnya ketakutan dan berjalan mundur hingga kemudian dia tak sengaja menginjak ranting sehingga membuat monster tersebut menyadari keberadaannya. Xiaonan yang tengah berada di situ menarik anaknya hingga kemudian monster itu ada di sampingnya. Lihat itu, Xiaonan membawa anaknya pergi berlari karena mereka terus dikejar dinosaurus yang ingin memakan mereka semua. Xiaonan yang capek karena lari muter-muter seperti orang kebingungan akhirnya bersembunyi melepaskan pelindung kaki Xiao Shai yang tanpa mereka sadari di samping Xiaonan sembunyi ada dinosaurus yang terbangun dari tidur hingga kemudian inilah yang terjadi. Lanjut kepada Zhang Yan dan dua lainnya yang masih muter-muter membuat dinosaurus lain berdatangan hingga kemudian Xiaonan yang berlari dihadang oleh dinosaurus lain. Mereka tidak bisa lari karena dikepung dan ada di tengah-tengah dinosaurus tersebut. Dinosaurus yang sudah siap menerkam tiba-tiba dihadang dan dilempar oleh ular yang tak lain adalah musuh bebuyutannya dinosaurus tersebut. Xiaonan yang melihat kesempatan itu berlari dan bersembunyi hingga kemudian pertempuran dua makhluk legend tidak bisa dihindari lagi. Sementara mereka yang berlari pergi dari tempat itu dan akan menuju ke menara sinyal, tetapi mereka berhenti di sungai karena Lao Jia yang sudah tidak kuat lagi karena kelelahan. 越来越活跃了，也就是说，众多的休眠。妈妈带你回家。 Berlanjut di mana mereka yang sudah sampai di menara sinyal yang dimana mereka merasa heran dengan keadaan di tempat tersebut. Bahkan mereka tidak percaya melihat fosil makhluk prasejarah yang berukuran besar yang menurut Lao Jia semua itu hanya legenda. 区域之间是独立存在的，盘古王蛇正处于蜕变期，更强大的生物统治这里。说什么？ Xiao Shai yang melihat-lihat di tempat itu tiba-tiba ditodong oleh Direktur Qian yang kebetulan masih hidup dan melarang mereka untuk pergi dari pulau tersebut. Alasannya karena Direktur Qian tidak mau impiannya sia-sia jika nanti tempat itu diketahui orang luar pulau. Xiaonan yang takut anaknya disakiti oleh Direktur Qian, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya diam saja. Hingga kemudian mereka diam karena melihat leluhur dari dinosaurus datang ke tempat tersebut. Xiaonan yang melihat kesempatan itu langsung menarik Xiao Shai, anaknya, dari tangan Direktur Qian lalu berlari naik ke mobil untuk pergi dari situ. Hingga kemudian dinosaurus mengejarnya sampai di mana mereka akhirnya terpojok karena mobil yang mereka naiki menabrak sebuah batu hingga kemudian mereka semua pingsan. Mereka yang sudah sadar turun dari mobil bersembunyi dan melihat pertarungan dua makhluk legendaris yang dimana mereka saling serang hingga kemudian si ular kewalahan melawan dinosaurus musuh bebuyutannya tersebut. Xiaonan yang kasihan melihat ular tidak bisa melawan, akhirnya Xiaonan mengambil peledak untuk menghentikan serangan dinosaurus, yaitu dengan menghilangkan keseimbangannya dan bisa membantu membuat ular bisa menyerang balik. Xiaonan yang sudah siap membawa peledak untuk mendekati para legend tersebut yang sedang bertarung itu akhirnya gagal karena remote dari peledak yang dipegang Lao Jia itu tidak ada yang berfungsi.
sehingga kemudian membuat Xiao Sai yang kakinya sakit harus maju sendiri membawa obor untuk meledakkan peledak tersebut. Ular yang mempunyai kesempatan itu akhirnya bisa melawan dan membunuh dinosaurus. Sementara Xiao Sai sendiri pingsan akibat ledakan tersebut dan masih belum sadar hingga akhirnya ular yang sudah menang berteriak, sampai membuat Xiao Sai kaget dan terbangun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.